Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syanda Ark Suarez. Saya adalah mahasiswa pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, tahun 2020. Saat ini saya sedang semester 3, dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan jenis surat dinas untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Baik, mari kita mulai dengan pengantar. Jadi, surat menyurat merupakan jenis komunikasi tulisan. Dalam hal pemenuhan bahasa surat dinas yang baku, ada sumber-sumber aturan yang dipakai sebagai acuan. Yang pertama, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa disingkat PUEBI. Yang kedua, ada Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Kemudian yang ketiga, ada Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 4 itu merupakan acuan yang dipakai untuk pemenuhan bahasa surat dinas yang baku. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan dari bahasa surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Pemakaian ragam baku bahasa Indonesia dalam surat dinas mencerminkan pikiran yang cendekia dan berwibawa. Kemudian kita lihat di sini, jadi pada umumnya surat itu terdiri atas 1, kepala atau kop surat. Terdapat penulisan kata yang salah di sini, saya mohon maaf. Dan yang kedua ada tanggal surat. Kemudian yang ketiga ada nomor surat. Yang keempat terdapat lampiran. Yang kelima ada hal atau perihal. Yang keenam ada alamat tujuan. Yang ketujuh ada sifat surat. Yang kedelapan ada salam pembuka. Kemudian diikuti yang kesembilan ada alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup. Dan yang ke-10 tentunya ada salam penutup. Setelah itu yang ke-11 ada nama penanda tanda tangan surat. Dan yang ke-12 ada tanda tangan berisi inisial juga, logo atau lambang. Dan kemudian yang ketiga ada NIP atau NIK. Baik, kita lanjut dengan penjelasan dari kalimat pembuka. Salah satu hal penting di dalam surat yakni kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat fungsinya untuk apa? Ini berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Untuk menyampaikan hal itu, penulis surat dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat yang digunakan dalam surat dinas hendaknya sesuai dengan kaidah bahasa. Kalimat sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Selain itu, kalimat yang digunakan tidak perlu berbelit-belit. Baik, dapat kita lihat di sini ada 2 contoh kalimat pembuka, dan kedua ini merupakan kalimat pembuka dari sambungan surat. Kalimat sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat, dan diakhiri dengan titik, seperti contoh yang ada pada nomor 1A. Jadi, di akhir kalimat terdapat titik. Kemudian, memiliki kata penghubung sebagai penanda keterangan yang berbentuk anak kalimat, seperti contoh yang ada pada kalimat 2A. Kalimat tersebut memiliki kata penghubung sebagai penanda keterangan yang berbentuk pada anak kalimat. Jadi, karena tadi kita sudah membahas mengenai kalimat pembuka surat, sekarang kita akan berlanjut kepada kalimat penutup surat. Jadi, surat merupakan sarana komunikasi tulis seperti yang kita tahu. Dan agar dapat dipahami oleh pembacanya, di dalam penulisan surat, dalam arti surat resmi, penulis harus mempertimbangkan faktor kesederhanaan, kesantunan bahasa, kelugasan kalimat, kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat, serta keserasian kata. Terdapat kekeliruan dari penulisan kata di sini, saya mohon maaf. Kemudian, walaupun demikian, faktor kelaziman juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, bagian isi surat selalu terdiri atas bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian penutup surat dapat berupa harapan dari pengirim surat
atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Hingga saat ini, masih terdapat kalimat yang salah pada bagian penutup surat resmi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, demikian agar saudara maklum adanya. Yang kedua, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, demikian atas perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih. Berikut adalah contoh-contoh yang salah dari kalimat penutup surat resmi, dan selanjutnya kita akan bahas mengapa hal tersebut salah dan bagaimana cara memperbaiki kalimat-kalimat tersebut. Baik, mari kita cermati contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama ada demikian agar saudara maklum adanya. Jadi, kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah karena bukanlah sebuah kalimat yang lengkap, karena tidak memiliki subjek dan predikat. Mari kita perhatikan yang kedua. Kedua tertulis atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Penggunaan kata gantinya pada atas perhatiannya tidak jelas mengacu kepada siapa. Bentuknya tersebut lebih tepat jika diganti dengan kata sapaan orang kedua, seperti saudara, bapak, atau Anda, karena komunikasi yang terjadi di dalam surat adalah komunikasi antara pihak pertama dan pihak kedua. Selain itu, penggunaan imbuhan di pada kata diucapkan terasa tidak masuk akal. Karena secara logika akan timbul pertanyaan, siapakah yang mengucapkan terima kasih itu? Next, ada contoh yang ketiga. Demikian atas perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih. Penjelasannya di sini, kata demikian tidak diperlukan pada penutup surat, karena penggunaan kata itu tidak memberikan informasi apapun. Selain itu, penggunaan kata haturkan tidaklah tepat, karena kata haturkan itu masih bersifat kedaerahan, sedangkan surat yang dibuat adalah surat resmi, yang menuntut penggunaan kosakata bahasa Indonesia, yang baku tentunya. Oleh karena itu, kata haturkan akan lebih tepat jika diganti dengan kata sampaikan apabila kita memang ingin menyampaikan sesuatu, yaitu ucapan terima kasih kepada penerima surat. Jadi, di dalam penulisan surat dinas, pada kalimat penutup surat, sebaiknya tidak menggunakan kata-kata yang masih bersifat kedaerahan dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak memberikan kejelasan informasi. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan pemakaian singkatan. Seperti yang sudah tertulis di sini, ada A.N, ada ANB titik, ada U titik B, ada APB titik, ada PLH titik, WKS titik, dan U titik P. Kita akan bahas mengenai arti dan fungsinya itu untuk apa. Yang pertama ada A.N atau atas nama. Contoh penggunaannya atas nama Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Tata Usaha. Contoh yang kedua ada ANB titik atau atas nama beliau. Penulisan dengan huruf kecil semua dan diakhiri dengan titik. Hal ini dipergunakan jika pejabat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. Contoh, Menteri Pendidikan Nasional ANB titik Sekretariat Jenderal. Kemudian yang ketiga ada U titik B atau untuk beliau. Penulisan U dan B dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri dengan titik. Ini dipergunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat memberikan kuasa lagi kepada setingkat di bawahnya. Contoh, A.N, Sekretariat Jenderal, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, U.B, Kepala Bagian Ketatalaksanaan. Lanjut ke singkatan yang keempat, yaitu A.P, atau atas perintah. Penulisan A dan P menggunakan huruf kecil dan masing-masing diakhiri dengan titik. Dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat
memberikan kuasa kepada bawahannya. Contoh, A.P, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Subbagian Tata Usaha. Kemudian ada APB atau atas perintah beliau. Penulisan huruf kecil semua dan diakhiri dengan titik. Dipergunakan jika pejabat menguasakan penandatanganan surat kepada bawahannya. Contoh, Menteri Pendidikan Nasional, APB, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Kemudian, kepada singkatan yang keenam, ada PLH, atau Pelaksana Harian. Penulisan dengan huruf kecil semua dan diakhiri dengan titik. Dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat berhalangan untuk waktu tertentu, karena tugas dinas menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, selama pejabat tersebut tidak berada di tempat. Contoh, PLH, Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Anggaran. Kemudian yang berikutnya ada WKS, atau Wakil Sementara. Penulisan dengan huruf kecil semua dan diakhiri dengan titik. Dipergunakan jika pejabat yang belum ditunjuk penggantinya atau berhalangan karena tugas. Untuk sementara, penandatanganan surat dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan eselonnya. Contoh, WKS, Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Kemudian ada singkatan yang terakhir, yaitu U.P, atau untuk perintah. Penulisan U dan P dengan huruf kecil, masing-masing diakhiri titik, dipergunakan atau ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menandatangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari pimpinan pejabat yang bersangkutan. Contoh, YTH atau yang terhormat, Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional, U.P, Kepala Bagian Mutasi Dosen Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Sekarang kita akan lanjut kepada jenis-jenis surat. Jadi untuk jenis surat sendiri, terdapat 11 jenis surat. Kita mulai dari yang pertama, ada nota dinas. Apa itu nota dinas? Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan langsung atau yang setingkat, berisikan catatan atau pesan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang kedua ada memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga ada surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditunjukkan kepada seseorang atau pejabat yang berfungsi untuk mengantar surat, dokumen, barang, atau bahan lain yang dikirim. Surat pengantar dapat berbentuk surat dinas biasa atau surat dinas berbentuk kolom. Yang keempat ada surat edaran. Jadi surat edaran merupakan surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan atau perintah. Yang kelima ada surat undangan. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Surat undangan dapat berbentuk lembaran, surat, atau kartu. Kemudian kita lanjut ke jenis surat yang keenam, yaitu surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisikan penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Surat tugas dapat berbentuk lembaran surat dan juga dapat berbentuk kolom. Kemudian ada surat kuasa yang ketujuh. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan yang diatasnamakan oleh pemberi kuasa. Yang kedelapan ada surat pengumuman. Jadi surat pengumuman merupakan surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditunjukkan kepada para pegawai atau masyarakat umum. Selanjutnya yang kesembilan ada surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut.
Kemudian yang ke-10 ada surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang berisikan keterangan mengenai suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Dan yang terakhir, ada jenis surat yang ke-11, yaitu berita acara. Jadi, berita acara adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai suatu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Setelah semua penjelasan yang sudah kita pelajari, sampailah kita kepada rangkuman. Jadi, yang dapat dirangkumkan adalah surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Pada umumnya, surat terdiri atas, ditinjau lagi, kepala atau kop surat, 2 tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat ada lampiran, 5 hal atau perihal, 7 ada alamat, 6 ada alamat tujuan, 7 ada sifat surat, 8 ada salam pembuka, yang ke-9 ada alinea pembuka, alinea inti, alinea penutup, yang ke-10 ada salam penutup tentunya, yang ke-11 ada nama penanda tangan surat, yang ke-12 ada tanda tangan, inisial, logo atau lambang, dan yang terakhir ada NIP atau NIK. Kemudian, pemakaian ragam baku bahasa Indonesia dalam surat dinas mencerminkan pikiran yang cendekia dan berwibawa. Untuk referensi dari semua materi yang saya lampirkan di sini, saya dapatkan dari materi modul 3 dari website e-learning Unsrat mengenai bahasa dan jenis surat yang saya pakai dari halaman 1 sampai halaman 13. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Selamat beraktivitas.